Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Julaibib. Beliau seorang sahabat yang buruk rupanya, pendek perawakannya, dan miskin orangnya. Akan tetapi beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Demikianlah gambaran dari Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu yang miskin dan tak memiliki apa-apa. Entah siapa yang memberi nama beliau, karena Julaibib tidak diketahui orang tuanya, tidak memiliki harta, tidak pula jelas asal usulnya. Pada saat itu di Yatsrib, orang yang tidak diketahui nasab dan sukunya dianggap sangat hina. Apalagi Julaibib buruk muka, badannya pendek, hitam, dan nampak selalu kotor. Julaibib tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki tempat tinggal. Minuman hanya menggunakan kedua belah tangannya dari kolam umum, dan tidur beralaskan kerikil atau apapun yang ada di bawahnya. Tidak ada orang yang menganggap Julaibib ada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah menegur Julaibib yang tidur di sufah Masjid Nabawi dengan lembut. Julaibib, demikian panggilan beliau dengan halus, tidakkah engkau menikah? Julaibib menjawab, siapa orang yang mau menikahkan aku dengan putrinya ya Rasulullah? Demikian jawab Julaibib sambil tersenyum. Senyumannya begitu tulus dan bersih, tidak tersirat ada penyesalan terhadap kondisi fisiknya maupun menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian selama 3 hari berturut-turut Rasulullah bertanya kepada Julaibib, dan 3 kali pula jawabannya masih tetap sama. Maka pada hari ketiga Rasulullah memegang tangan Julaibib dan mengajaknya ke rumah salah satu seorang pemimpin Ansar. Rasulullah bersabda, aku ingin menikahkan putri kalian, demi kata Nabi. Betapa berkahnya, jawab bapak pemilik rumah tersebut. Beliau memiliki seorang putri yang sudah menjadi janda. Si pemilik rumah mengira putrinya akan dinikahi oleh Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ini akan menjadi cahaya yang menerangi rumah kami. Tetapi aku melamar bukan untukku. Demikian lanjut Rasulullah, kupinang putrimu untuk kujodohkan dengan sahabatku Julaibib. Wajah yang bersinar dengan sekejap berubah menjadi muram. Ya Rasulullah, kalau demikian hanya saya harus meminta pertimbangan dari istri saya terlebih dahulu. Apa dengan Julaibib yang berwajah lusuh, tidak bernasab, tak ketahuan orang tuanya, tidak berpangkat, juga tidak berharta? Demi Allah, putri kita tidak akan menikah dengan orang seperti itu, lanjut dari istri pria tersebut. Namun perdebatan antara suami dan istri tersebut terhenti ketika di balik tirai putranya menanyakan, siapa yang melamarku wahai ayah? Ayah dan ibunya menjelaskan bahwa Rasulullah meminangnya untuk dinikahkan dengan Julaibib. Maka putrinya berkata dengan bijak, mengapa kalian menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirimkanlah aku kepada beliau, karena jika yang menjodohkan adalah Rasulullah, tidak akan mungkin mendatangkan kehancuran dan kerugian bagiku. Kemudian putrinya membacakan ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Rasulullah pun mendoakan, ya Allah, timpakanlah kebaikan padanya dengan penuh berkah, jangan jadikan hidupnya payah dan bermasalah apapun. Demikianlah doa indah Rasulullah terhadap wanita tersebut yang telah mau menerima pinangan dari Julaibib. Demikianlah akhirnya Julaibib menikah dengan istri yang cantik wajahnya dan baik hatinya. Mereka hidup dengan berbahagia
dan saling mengasihi. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Tak beberapa lama setelah pernikahannya, panggilan jihad menggema memanggil semua orang-orang muslim di Madinah. Julaibib yang merupakan seorang sahabat yang pemberani, meskipun dengan tubuh yang kecil, tapi dia tetap bersemangat untuk mengikuti seruan tersebut, memenuhi panggilan jihad. Akhirnya Julaibib mempersiapkan segala keperluan jihadnya untuk berperang di jalan Allah. Akhirnya terjadilah perang yang berkecamuk sangat dahsyat. Julaibib, meskipun dia seorang yang tidak terlalu besar perawakannya, tapi dia dengan gagah berani menghantam musuh-musuh Allah, menghantam orang kafir. Akhirnya dia berhasil membunuh beberapa orang kafir, dan pada akhirnya Julaibib pun terbunuh di tangan orang kafir sebagai seorang yang syahid. Ketika perang telah usai, semua jenazah para mujahid dikumpulkan. Rasulullah bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak, Rasulullah, semua syuhada sudah kami kumpulkan," jawab para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian tidak kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, kami sudah temukan semua yang syahid," jawab para sahabat. Pertanyaan tersebut beliau ulang sampai 3 kali, sampai para sahabat dengan was-was menengok kiri ke kanan untuk mencari temannya. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku kehilangan Julaibib." Para sahabat pun bergegas mencari Julaibib, namun mereka menemukannya sudah meninggal dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di dekatnya ada 7 jasad musuh. Agaknya Julaibib meninggal setelah berduel dengan 7 orang musuh. Dengan kedua tangannya, Rasulullah menggendong Julaibib dan memakamkannya. "Ya Allah, dia adalah bagian dari aku, dan aku adalah bagian darinya." Demikianlah doa Rasulullah. Julaibib yang bagi orang lain bukan siapa-siapa, akan tetapi bagi Rasulullah sangat dekat di hati beliau, sangat istimewa, karena di akhir hayatnya Julaibib berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjihad di jalan Allah. Sungguhlah beruntunglah Julaibib, orang yang tidak dihiraukan oleh orang lain, orang yang tidak diperdulikan oleh orang lain, orang yang tidak dianggap oleh orang lain, akan tetapi beliau sangat disayangi, sangat dianggap, sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai sahabat waktu itu yang melihat Rasulullah menggendong langsung Julaibib berpikir bahwa seandainya kami menjadi Julaibib, seandainya kami menjadi Julaibib. Padahal sebelumnya mereka berpikir bahwa Julaibib adalah termasuk orang yang hina. Akan tetapi pada saat itu mereka berpikir bahwa sungguhlah beruntung Julaibib, sungguh beruntung Julaibib, sungguh beruntung Julaibib. Julaibib berjodoh dengan bidadari di surga, dan sedangkan istrinya yang ditinggalkan oleh Julaibib yang telah didoakan oleh Rasulullah akhirnya dipinang oleh orang-orang saleh dan menjadi rebutan di kota Madinah karena kebaikan dan karena kesolehan wanita tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh hartanya, bukan ditentukan oleh wajahnya, juga bukan ditentukan oleh perawakan tubuhnya. Akan tetapi kemuliaan seseorang ditentukan oleh nilai keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana kita tahu, Julaibib memiliki wajah yang jelek, perawakan yang pendek, serta tidak memiliki harta. Akan tetapi dia mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Rasulullah, sampai-sampai para sahabat merasa seandainya dia menjadi Julaibib, karena Julaibib mendapatkan kemuliaan yaitu gugur syahid di jalan Allah serta langsung dimakamkan oleh kedua tangan Rasulullah. Demikianlah kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah yang mulia yaitu Julaibib. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Untuk menantikan kisah-kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kedepannya kita bisa menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari kami, semoga menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.